Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Tetap semangat, sehat? Oke, terima kasih pada pagi hari ini Bapak Ibu orang tua. Kita berjumpa kembali bersama anak-anak dan tidak berjumpa secara langsung, tapi kita bisa mendampingi anak-anak dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kurang lebihnya kami juga mohon maaf bila kekurangan kami, tapi orang tua Bapak Ibu orang tua juga semangat mendampingi anak-anak. Tapi jangan lupa ya, sebelum pembelajaran anak-anak juga harus sarapan dulu, mandi dulu. Itu adalah untuk memberikan motivasi semangat dalam belajar. Oke, mari kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. 4A bisa. Kita akan membahas mengenai 1. Pengertian energi. 2. Macam-macam energi. Dan yang ketiga, perubahan energi. Bagaimana? Sudah siap untuk menyimak materinya? Jangan lupa siapkan buku catatan kalian ya untuk mencatat materi yang penting, agar jika kita suatu saat lupa, kita masih punya catatan untuk dibuka kembali. Selain itu, dengan mencatat, kalian juga bisa terlatih untuk menulis dengan rapi. Anak-anak kelas 4 yang pintar, sekarang kita mulai pembahasan materinya ya. Kita mulai dengan pengertian energi. Anak-anak yang Pawarta sayangi, apakah kalian tahu apa itu energi? Ayo, siapa yang masih ingat? Untuk memahami pengertian energi, Pawarta ada beberapa pertanyaan nih. Pertama, pernahkah kalian merasa lemas? Kedua, pernahkah kalian merasa seakan tidak bisa melakukan apapun? Mau bangun susah, mau berjalan pun apalagi. Ketiga, ketika mengalami hal tersebut, apakah kalian menyebutkan bahwa saat itu kalian tidak memiliki energi? Ya, kita sering menyebutkan bahwa keadaan seperti itu sebagai tak berenergi. Lalu, apa sih pengertian energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Tapi yang akan dibahas di sini bukan energi yang berhubungan dengan badan kita atau yang kita sebut dengan tenaga. Energi yang kita bahas kali ini adalah energi yang berkaitan dengan segala macam alat yang kita gunakan sehari-hari, atau bisa kita sebut sebagai energi yang tersedia di alam. Perlu kalian ketahui bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Artinya, kita tidak bisa membuat energi dan kita pun tidak bisa menghilangkan energi. Meskipun demikian, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Kejadian seperti ini kita kenal dengan sebutan perubahan energi. Ada yang tahu energi itu ada berapa macam? Iya, betul. Energi ada banyak macamnya. Salah satunya adalah sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Apa itu energi bunyi? Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar sehingga menghasilkan suara. Coba kalian sebutkan contohnya. Ya, betul. Gitar yang dipetik adalah salah satu contoh energi bunyi. Kedua, energi panas. Nah, energi panas ini adalah kemampuan yang terjadi akibat
akibat adanya pengaruh panas. Energi panas sering kita sebut juga sebagai kalori. Ketiga, energi listrik, yaitu energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik. Keempat, ada energi cahaya, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan sinar atau cahaya. Selain keempat energi tersebut, sebenarnya masih banyak lagi energi-energi yang lainnya. Coba kalian catat di buku catatan, ada energi apa saja sih selain keempat energi tersebut? Tadi Pak Warta sudah menyebutkan bahwa energi itu bisa diubah dari satu energi menjadi energi yang lainnya. Proses tersebut dikenal dengan istilah perubahan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan perubahan energi yang terjadi pada beberapa peralatan yang kita gunakan. Contohnya sebagai berikut. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, penggunaan oven listrik, kompor listrik, dan juga setrika listrik. Kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan juga blender. Ketiga, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, motor yang kita gunakan untuk perjalanan jauh, mesinnya biasanya akan terasa panas. Ini menunjukkan bahwa gerak yang dilakukan pada mesin motor tersebut itu menghasilkan panas atau berubah menjadi energi panas. Keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya, penggunaan panel surya. Kelima, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, peristiwa menabuh gendang. Atau tadi, contohnya kita memetik gitar. Itu ada perubahan dari gerak menjadi bunyi. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan baca serta pemahaman kalian atas bacaan, marilah kita baca teks berikut. Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau disingkat WALHI, Kepulauan Bangka memberikan satu contoh pengembangan teknologi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini, listrik dari tenaga surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas panel-panel surya. Panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.
Panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Walhi dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Tujuannya agar warga dapat sambil belajar. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga, manajemen keuangan, sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, warga pun akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Meskipun demikian, Walhi juga tidak lepas tangan begitu saja. Walhi turut mengawasi dan melakukan pembinaan. Setelah membaca teks tadi, mari kita cek pemahaman kita terhadap teks yang kita baca tadi. Caranya bagaimana? Caranya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi. Pertama, apakah pembangkit listrik tenaga surya itu? Kedua, apakah panel surya itu? Dan yang ketiga, perubahan energi apakah yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga surya? Bagaimana? Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Pintar. Halo, gimana tadi pembelajarannya? Oke, senang ya? Oke, kalau senang, nanti kalau kurang jelas diputar lagi ya dalam pembelajaran itu. Tapi anak-anak juga tetap semangat ya. Untuk itu, saya terima kasih kepada anak-anak dan orang tua dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong kalau kurang jelas dibuka kembali, diputar kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sampai di sini, sampai berjumpa kembali. Dadah.